sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam dunia periklanan modern, hampir semua produk, barang maupun jasa, dipromosikan dengan satu janji utama, kenyamanan. Iklan menjanjikan hidup yang lebih mudah, lebih cepat, lebih aman, dan bebas repot. Tanpa kita sadari, logika ini meresap ke dalam cara kita memandang hidup. Kita pun mulai mengukur kebaikan dari seberapa nyaman sesuatu itu bagi kita. Padahal, tidak semua yang nyaman sungguh baik, dan tidak semua yang tidak nyaman membawa keburukan. Kenyamanan bisa menjadi berkat, tetapi juga bisa menjadi jebakan yang menumpulkan kepekaan iman. Dalam terang Injil, Yohanes Pembaptis memahami hal ini dengan sangat tajam. Ia mengenal Yesus sebagai pribadi yang jauh lebih mulia darinya. Dengan jujur dan rendah hati ia berkata bahwa dirinya tidak layak membaptis Yesus. Namun justru di titik ketidaknyamanan itulah kehendak Allah dinyatakan. Pembaptisan Yesus bukan soal kelayakan Yohanes, melainkan ketaatan pada rencana Allah. Jika Yohanes sungguh seorang nabi yang taat, ia tidak boleh menolak kehendak Tuhan, meskipun itu mengguncang logika dan kenyamanannya sendiri. Disinilah kita melihat keindahan kerendahan hati sejati. Yohanes menempatkan perasaannya, penilaiannya, bahkan rasa tidak pantasnya, di bawah ketaatan kepada Allah. Ia berani keluar dari zona nyaman rohaninya demi kebenaran yang lebih besar. Ketika Kristus memanggil seseorang, ia memanggilnya bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk ketaatan. Ketaatan yang sejati seringkali menuntut kita berjalan di jalan yang tidak kita pilih sendiri. Yesus pun menunjukkan hal yang sama. Ia, Sang Putra Allah, rela berdiri di antara para pendosa dan dibaptis oleh Yohanes, yang adalah pribadi, yang bahkan merasa tidak layak membuka tali kasutnya. Tindakan ini bukan tanda kelemahan, melainkan kerendahan hati yang radikal. Yesus taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dan justru dalam ketaatan itulah langit terbuka, Roh Kudus turun, dan suara Bapa terdengar. Ketaatan dan kerendahan hati selalu membuka ruang bagi pewahyuan Allah. Kisah ini berbicara sangat kuat kepada kita sebagai orang Kristen Katolik yang telah menerima sakramen baptis. Baptisan bukan sekadar ritus masa lalu atau identitas administratif dalam gereja. Dalam baptisan, kita dipanggil untuk mati terhadap manusia lama dan bangkit sebagai manusia baru. Kita berjanji, atau dijanjikan atas nama kita, untuk meninggalkan dosa dan hidup menurut kehendak Allah. Janji ini seringkali membawa kita ke situasi yang tidak nyaman, memilih jujur ketika berbohong lebih mudah, setia ketika godaan besar, mengampuni ketika luka masih terasa. Di sini menjadi jelas bahwa hidup bertumbuh ketika kita berani taat, bukan ketika kita selalu merasa aman. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah pun sering menggoyang zona nyaman kita, melalui kegagalan, perubahan, atau panggilan yang tidak kita duga. Semua itu bukan untuk mencelakai kita, melainkan untuk memurnikan iman. Seperti pernah ditulis oleh Henry Nouwen, pertumbuhan rohani hampir selalu dimulai ketika ilusi kenyamanan kita runtuh. Pertanyaannya kini sederhana namun menantang. Apakah kita berani hidup seturut rahmat baptisan kita? Apakah kita berani melepaskan kenyamanan demi ketaatan kepada Allah? Ingatlah, ketidaknyamanan yang diizinkan Allah tidak pernah sia-sia. Di sanalah iman ditempa, kasih dimurnikan, dan hidup kita diarahkan menuju kepenuhan yang sejati. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.